Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Silsilah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali lagi mengisahkan kisah-kisah perjalanan spiritual orang-orang pilihan Allah. Sebelum kita menyimak kisahnya, untuk teman-teman yang menyimak tayangan ini, dan belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar channel WBC Studio ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di WBC Studio. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah. Kisah Karomah Guru Sekumpul. Alim Alamah Al-Arif Billah Asis Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif Billah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim Alamah Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Dilahirkan pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah atau tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi. Nama kecilnya adalah Kusyairi. Sejak kecil beliau termasuk dari salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi, kecuali bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain daripada yang lainnya, diantaranya adalah bahwa beliau tidak pernah ihtilam. Alim Alamah Al-Arif Billah Asis Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah. Beliau dididik dengan penuh kasih sayang dan disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau. Beliau belajar membaca Al-Quran dengan nenek beliau, dengan demikian guru pertama dalam bidang ilmu tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Meskipun kehidupan kedua orang tua beliau dalam keadaan ekonomi sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk turut membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malamnya beliau selalu membawa bekal botol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru yang mengajar Al-Quran. Dalam usia kurang lebih 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Guru-guru Alim Alamah Al-Arif Billah Asis Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. 1. Di tingkat ibtida adalah Guru Abdul Muas, Guru Sulaiman, Guru Muhammad Zain, Guru Abdul Hamid Husin, Guru Mahali, Guru Rafi, Guru Syahron, Guru Husin Dahlan, Guru Salman Yusuf. 2. Di tingkat sanawiyah adalah Alim Fadil Syaroni Arif, Alim Fadil Husin Qodri, Alim Fadil Salilem Ma'ruf, Alim Fadil Seman Mulia, Alim Fadil Salman Jalil. 3. Guru di bidang tajwid ialah Alim Fadil Syaroni Arif, Alim Fadil Ed Hafiz Nasrun Tahir, Al-Alim Aini Kandangan. 4. Guru khusus adalah Alim Alamah Muhammad Syarwani Abdan, Alim Alamah Asis Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. 5. Guru pertama secara ruhani ialah Alim Alamah Ali Junaidi, Berau, bin Alim Fadil Kadi Muhammad Amin bin Alim Alamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad, dan Alim Alamah Muhammad Syarwani Abdan. Sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tarikot diterima dari Kiai Falak Bogor Alim Alamah Asis Syekh Muhammad Yasin Padang, Mekah. Alim Alamah As Syekh Hasan Masyad, Alim Alamah Asis Syekh Ismail Yamani dan Alim Alamah Asis Syekh Abdul Qadir Albar. Kemudian, Alim Alamah Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak dan seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Alim Alamah Asis Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah. Atas petunjuk Alim Alamah Ali Junaidi, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Alimul Fadil Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Salman Farlisi bin Alim Alamah Kadi Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad. Mengenal masalah Nur Muhammad, maka dengan demikian diantara guru beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah Alimul Fadil Muhammad tersebut. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiat dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hisi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Dan dalam usia itu pula beliau didatangi oleh seseorang bekas pemberontak yang sangat ditakuti masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya.
Kedatangan orang tersebut tentunya sangat mengejutkan keluarga di rumah beliau. Namun apa yang terjadi? Laki-laki tersebut ternyata ketika melihat beliau langsung sungkem dan minta ampun serta memohon minta dikontrol atau diperiksakan ilmunya yang selama itu ia amalkan, jika salah atau sesat minta dibetulkan dan dia pun minta agar supaya ditobatkan. Mendengar hal yang demikian beliau lalu masuk serta memberitahukan masalah orang tersebut kepada ayahnya dan keluarga. Di dalam rumah, sepeninggal beliau masuk ke dalam ternyata tamu tersebut tertidur. Setelah dia terjaga dari tidurnya maka dia pun lalu diberi makan dan sementara tamu itu makan, beliau menemui ayah beliau dan menerangkan maksud dan tujuan kedatangan tamu tersebut. Maka kata ayah beliau tanyakan kepadanya apa saja ilmu yang dikajinya. Setelah selesai makan lalu beliau menanyakan kepada tamu tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh ayah beliau dan jawabannya langsung beliau sampaikan kepada ayah beliau. Kemudian kata ayah beliau tanyakan apa lagi, maka jawabannya pun disampaikan beliau pula. Dan kata ayah beliau apa lagi, maka setelah berulang kali ditanyakan apa lagi ilmu yang ia miliki maka pada akhirnya ketika beliau hendak menyampaikan kepada tamu tersebut, maka tamu tersebut tatkala melihat beliau mendekat kepadanya langsung gemetar badannya dan menangis seraya minta tolong ditobatkan dengan harapan Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Pernah rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan segalanya, begitu pula batu-batuan dan besi. Namun kesemuanya itu tidaklah beliau perhatikan dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan semata dari Allah. Dalam usia 14 tahun, atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah rahasia atau futuh, tak kala membaca tafsir, wa kanallahu syamiyul basyir. Alim Alama Al-Arif Billah Asih Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang sejak kecilnya hidup di tengah keluarga yang soleh, maka sifat-sifat sabar, rida, kitmanul masaib, kasih sayang, pemurah dan tidak pemarah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasut dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh. Hal ini tampak ketika beliau masih kecil. Beliau selalu menunggu tempat-tempat yang biasanya Alimul Fadil Zainal Ilmi lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin semata-mata hanya untuk bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Zainal Ilmi. Di masa remaja, Alim Alama Al-Arif Billah Asih Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Setelah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal dan banyak pula orang yang belajar. Para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru yang pernah mengajari beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya dan sangat sayang serta hormat kepada beliau. Alim Alama Al-Arif Billah Asih Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara wasiat, tarikot dan hakikot, dan beliau seorang yang hafaz Al-Quran beserta hafaz tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azhim lil Imamain Al-Jalalain. Beliau seorang ulama yang masih termasuk keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menghidupkan kembali ilmu dan amalan-amalan serta tarikat yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu majelis pengajian beliau, baik majelis talim maupun majelis amaliyahnya, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, sabar dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan anak murid. Kalau ada orang yang tidak senang melihat akan keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan dan hasutan maka beliau pun tidak pernah membalasnya. Beliau hanya diam dan tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka itu belum mengerti, bahkan tidak mengetahui serta tidak mau bertanya. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau, pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan, apalagi pada hari-hari pengajian, seluruh murid-murid yang mengikuti pengajian yang tidak kurang dari 3.000-an, kesemuanya diberikan jamuan makan. Sedangkan pada hari-hari lainnya diberikan jamuan minuman dan roti. Karomah-karomahnya Alim Alama Al-Arif Billah Asih Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ketika beliau masih tinggal di kampung keraton,
Biasanya setelah selesai pembacaan maulid, beliau duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dulu yang isi cerita itu untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan, pada waktu itu masih belum musimnya, dengan tidak disadari dan diketahui oleh yang hadir beliau mengacungkan tangannya ke belakang dan ternyata di tangan beliau terdapat sebuah buah rambutan yang masak, maka heranlah semua yang hadir melihat kejadian akan hal tersebut. Dan rambutan itu pun langsung beliau makan. Selanjut ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan disuguhi jamuan oleh Sohibul Bait maka tampak ketika itu makanan tersebut hampir habis beliau makan, namun setelah piring tempat makanan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan yang tampak habis itu masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak dimakan oleh beliau. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap agar hujan bisa secara turun. Melihat hal yang demikian banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa beliau agar hujan segera turun, kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumah beliau itu, maka beliau goyang-goyangkanlah pohon pisang tersebut dan ternyata tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Ketika pelaksanaan Hail Syekh Muhammad Arsyad yang ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu sedang musim hujan sehingga membanjiri jalanan yang akan dilalui oleh Alim Alama Al-Arif Billah Asih Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani menuju ke tempat pelaksanaan hail tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksanaan hail tersebut, dan tidak disangka sejak pagi harinya jalanan yang akan dilalui oleh beliau yang masih digenangi air sudah kering, sehingga dengan mudahnya beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut, dan setelah keesokan harinya jalanan itu pun kembali digenangi air sampai beberapa hari. Banyak orang-orang yang menderita sakit seperti sakit ginjal, usus yang membusuk, anak yang tertelan peniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir serta meninggal dalam kandungan ibunya, semuanya ini menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka pergi minta doa dan pertolongan. Alim Alamah, Arif Billah Asih Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, dengan air yang beliau berikan kesemuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa dioperasi. Demikianlah diantara karomah dan kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan kepada diri seorang hamba yang dikasihinya. Karya tulis beliau adalah 1. Risalah Mubarakah 2. Manaqib Asih Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani 3. Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhit Tawasulatis Samaniyah 4. Nubzatun fi Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustazil Azam Muhammad bin Ali Ba Alwi. Wasiat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. 1. Menghormati ulama dan orang tua. 2. Baik sangka terhadap muslimin. 3. Murah hati. 4. Murah harta. 5. Manis muka. 6. Jangan menyakiti orang lain. 7. Mengampunkan kesalahan orang lain. 8. Jangan bermusuh-musuhan. 9. Jangan tamak serakah. 10. Berpegang kepada Allah, pada qabul segala hajat. 11. Yakin keselamatan itu pada kebenaran. Semoga kisah di atas bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.